Shalom, 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 shalom. Senang bisa menjumpai saudara kembali melalui channel Generasi Pembaru Bangsa. Doa dan harapan saya agar saudara semua senantiasa dalam keadaan sehat dan penuh dengan berkat. Kali ini saya akan menyampaikan renungan dari perumpamaan tentang talenta yang terdapat dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai ayat yang ke-30. Saya sangat yakin bahwa renungan ini akan memotivasi saudara untuk semakin giat melayani Tuhan dan tetap bersemangat serta mengobarkan karunia saudara dan mengembangkan talenta-talenta saudara. Namun sebelum saya mulai, jangan lupa subscribe, like, bunyikan loncengnya, dan share link video ini ke banyak orang sehingga lebih banyak orang yang mendapat berkat dari firman Tuhan yang kami beritakan. Sementara bagi saudara yang sudah subscribe, dapat juga memberikan komentar di kolom komentar. Bila saudara ingin melihat video-video kami yang lain, saudara dapat mengklik link video yang kami tempatkan di kolom deskripsi. Untuk memahami perumpamaan tentang talenta, saya akan membaginya ke dalam 4 poin utama. Yang pertama, hamba-hamba itu dipercayakan talenta yang berbeda-beda oleh tuan mereka. Matius 25 ayat 14 sampai 15 berkata demikian. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Tuhan yang mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan hamba-hamba itu tentu saja adalah kita semua orang-orang Kristen. Talenta adalah berbagai kemampuan yang diberikan Tuhan kepada orang-orang Kristen. Talenta adalah gabungan dari bakat, keahlian, atau keterampilan dan juga karunia rohani yang Tuhan karuniakan kepada kita. Bakat adalah kemampuan atau kecenderungan yang Tuhan tanam di dalam diri kita sejak kita lahir. Misalnya, ada orang yang diberi bakat musik, bakat menyanyi. Ada juga orang yang lahir dengan kecenderungan untuk menyukai anak-anak dan lain sebagainya. Contoh, Daud mempunyai bakat musik lalu menggunakannya untuk menyembah Tuhan. Tuhan mengurapi bakatnya dan memakainya untuk melepaskan orang dari kerasukan setan sebagaimana tercatat dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-23. Keahlian atau keterampilan adalah kemampuan yang kita dapat melalui suatu pelatihan atau pendidikan dan juga pengalaman tertentu. Misalnya Dorcas yang kisah hidupnya dicatat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 39. Dorcas adalah seorang perempuan yang mempunyai keahlian menjahit baju. Karunia rohani adalah kemampuan supranatural yang diberikan Allah saat kita lahir baru. Contoh karunia rohani misalnya adalah karunia untuk menyembuhkan sebagaimana disebutkan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Jadi talenta yang diberikan kepada setiap orang Kristen itu berbeda-beda. Ada yang 5, ada yang diberi 2, dan ada pula yang hanya diberi 1 talenta. Tuhan mengaruniakannya menurut kesanggupan kita masing-masing. Poin kedua yang bisa kita pelajari dari perumpamaan tentang talenta ini adalah supaya setiap hamba yang telah menerima talenta itu harus menggunakan talenta-talenta mereka dengan baik. Matius 25 ayat 16 sampai 18 berkata demikian. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Di sini kita lihat bahwa di antara ketiga hamba itu ada 2 yang segera menggunakan talenta mereka untuk berdagang.
sehingga mereka memperoleh laba yang sangat menyenangkan tuan mereka. Sementara satu dari ketiganya menyembunyikan talenta yang diperolehnya di dalam tanah, sehingga ia tidak memperoleh apa-apa, dan karenanya ia telah membangkitkan murka tuannya ke atas dirinya sendiri. Dari sini kita ketahui bahwa Tuhan Yesus menghendaki agar kita mempergunakan semua talenta yang telah kita terima untuk memberikan keuntungan bagi kerajaan Allah. Poin yang ketiga yang kita dapat dari perumpamaan talenta ini adalah bahwa semua hamba yang telah menerima talenta itu dievaluasi dan diapresiasi berdasarkan prestasi mereka masing-masing. Matius 25 ayat 19 berkata, "Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka." Kata lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu dapat kita pastikan menunjuk kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Rupanya saat Tuhan Yesus datang kedua kali nanti, kita semua akan dievaluasi. Evaluasi itu dilakukan berdasarkan bagaimana kita telah mempergunakan dan mengembangkan talenta yang telah Tuhan percayakan itu kepada kita masing-masing. Mereka yang telah mengembangkan talentanya untuk kemuliaan Tuhan dan kepentingan kerajaan Allah ternyata akan mendapat apresiasi dan penghargaan. Sementara yang tidak berbuat apa-apa dengan talenta mereka akan menerima hukuman Tuhan. Baik hamba yang menerima 5 dan 2 talenta yang telah mengembangkan talenta mereka untuk kemuliaan Tuhan dan kepentingan kerajaan Allah adalah gambaran orang-orang Kristen yang kelak dapat mendekati Tuhan Yesus saat kedatangannya yang kedua kali tanpa rasa takut, tapi dengan perasaan bebas. Kepada mereka inilah dikatakan, "Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya." Tentu saja tidak berlebih-lebihan bila Tuhan memberikan pujian kepada hamba-hambanya yang telah mengembangkan talenta yang dipercayakan kepada mereka. Pujian itu memang patut mereka terima karena sepadan benar dengan tenaga, pikiran, bahkan jerih payah yang telah mereka curahkan guna pekerjaan yang diserahkan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Jadi bila kita ingin mendapatkan pujian dari Tuhan, pada saat Yesus nanti datang kedua kali, kita harus berkorban seperti hamba-hamba yang setia itu. Untuk semakin jelas kita dapati bahwa setidak-tidaknya ada 3 hal yang dijanjikan Tuhan Yesus bagi semua orang Kristen yang telah mengembangkan talenta mereka. Yaitu pertama, mereka akan mendapat pujian karena Tuhan Yesus akan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia." Ingat bahwa Alkitab berulang-ulang menasehati kita untuk tidak mencari puji-pujian dari manusia, tetapi mencari pujian dari Allah. Tuhan Yesus mencela orang-orang Farisi yang mencari pujian dan hormat dari manusia dan bukan dari Allah, sebagaimana dicatat dalam Yohanes pasal 12 ayat 43. Dan selanjutnya Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang munafik dan pelaku kejahatan. Paulus mengatakan bahwa dirinya adalah hamba Kristus yang tidak mencari pujian dari manusia tetapi dari Allah. Berbeda dengan rasul-rasul, nabi-nabi dan guru-guru palsu yang justru senang mencari pujian dari manusia. Karena pujian manusia menguntungkan mereka sehingga mereka bisa mendapatkan dukungan keuangan yang lebih besar lagi dari orang-orang yang memuji-muji mereka. Yang kedua, orang yang telah mengembangkan talentanya mendapat kepercayaan yang lebih besar lagi dari dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara-perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Rupanya dalam kerajaan Allah kita dilibatkan untuk ikut memerintah bersama-sama Kristus. Dan bagi mereka yang setia akan diberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi dalam kerajaan Allah. Yang ketiga, orang-orang yang telah mengembangkan talenta mereka akan mengalami kebahagiaan.
Karena Yesus berkata, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saya percaya kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan memasuki pesta perkawinan anak domba. Sebab kerajaan Allah juga diumpamakan sebagai undangan pesta perkawinan, di mana ada kegembiraan, sukacita, dan kegirangan yang luar biasa. Jadi bila kita setia mengembangkan talenta kita, kita akan mengalami semua kegembiraan, sukacita, dan kegirangan dalam pesta perkawinan anak domba nanti. Dan poin yang keempat yang bisa kita pelajari dari perumpamaan tentang talenta adalah bahwa apa yang terjadi pada hamba yang tidak mengembangkan talentanya. Yang pertama, hamba yang jahat itu adalah hamba yang mendustai dirinya sendiri. Sebab ia mengira bahwa ia dapat mengalihkan kesalahannya kepada tuannya, karena dia menuduh bahwa tuannya adalah tuan yang sangat kejam dan bengis. Tindakannya tidak ubahnya seperti Adam yang jatuh di dalam dosa dalam peristiwa di Taman Eden, yang setelah melanggar perintah Tuhan, ketika dia telah memakan buah yang terlarang, justru menyalahkan Tuhan yang telah menempatkan Hawa di sisinya, dan bukan mengakui kesalahannya dan mengambil tanggung jawab atas kesalahannya. Inilah sebenarnya tindakan yang sering dilakukan kebanyakan orang Kristen yang malas mengembangkan talenta mereka. Mereka mencari-cari alasan untuk mengalihkan tanggung jawab karena mereka berpikir bahwa Tuhanlah yang membuat mereka gagal dan tidak mencapai apa-apa, karena Tuhan tidak memberikan banyak talenta atau karunia kepada mereka. Tuhan tidak memberkati mereka sehingga mereka tidak berhasil. Jadi mereka menyalahkan Tuhan atas kesalahan yang mereka lakukan sendiri. Dan berikutnya, hamba yang tidak mengembangkan talenta itu disebut sebagai orang yang jahat dan orang yang malas. Mengapa hamba itu disebut sebagai orang yang jahat? Sikapnya yang tidak bertanggung jawab itu jelas menunjukkan bahwa ia orang jahat. Sebab ia menyalahkan tuannya atas kesalahannya sendiri dengan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam." Artinya, pernyataannya ini menunjukkan bahwa mengapa ia tidak mengembangkan talentanya adalah karena ia berpikir bahwa tuannya adalah tuan yang kejam dan bengis. Orang-orang jahat umumnya adalah orang-orang yang selalu menyalahkan orang lain atas kesalahan yang mereka telah perbuat. Mereka selalu mencari kambing hitam atas kesalahan dan kebodohan mereka. Perhatikanlah misalnya para pelaku kejahatan. Mereka selalu menyalahkan orang lain atas kesalahan mereka. Seorang pemuda yang melakukan pembunuhan misalnya, bukannya mengakui kesalahannya dan bersedia bertanggung jawab atas tindakannya, ia malah menuduh bahwa semua yang ia lakukan itu karena di rumah ia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Jadi dia menolak untuk bertanggung jawab atas kesalahannya sendiri, lalu kemudian mencari kambing hitam supaya dia dapat mempersalahkan orang lain atas kesalahannya. Itulah yang dilakukan oleh hamba yang jahat ini. Selain itu, hamba yang jahat itu juga disebut sebagai hamba yang malas, karena memang ia tidak berbuat apa-apa terhadap talenta yang telah dipercayakan kepadanya. Orang malas adalah orang yang tidak berbuat apa-apa. Sebagaimana dikatakan Amsal 6 ayat 9 sampai 11. "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata." Dari ayat-ayat tersebut kita tahu bahwa orang-orang malas pada akhirnya tidak mendapat apa-apa, baik dalam hidupnya di dunia ini maupun di dalam dunia yang akan datang. Yang ketiga, apa yang ada pada hamba yang jahat dan malas itu pada akhirnya dialihkan kepada hamba yang baik. Tuhan Yesus berkata kepada hamba yang jahat dan malas itu,
Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Demikian juga dengan kita orang-orang Kristen yang juga adalah hamba-hamba Kristus. Tuhan sudah memberikan berbagai karunia dan talenta kepada kita. Jika karunia-karunia tersebut tidak kita gunakan dengan baik agar bertambah dari hari ke hari, tentu nasib kita kelak akan sama dengan hamba yang jahat tadi yang menyimpan talenta di dalam tanah. Bahkan Tuhan bisa bertindak lebih jauh lagi, mengambil segala berkat dan karunia yang telah dianugerahkannya kepada kita, lalu memberikannya kepada orang lain. Yang keempat, hamba yang jahat dan malas itu akhirnya menerima hukuman yang sangat keras. Dalam akhir perumpamaan ini, Tuhan Yesus berkata, "Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Akhirnya hamba yang jahat itu menerima hukuman yang sangat keras dari Tuhan itu. Ini merupakan peringatan bagi semua orang Kristen supaya jangan mereka menganggap remeh kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Karena itu setiap kita bertanggung jawab untuk mengembangkan setiap talenta kita untuk kepentingan kerajaan Allah. Amin. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video kami. Tuhan Yesus memberkati.